Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Mia Ali Syarian Ibuci. Saya mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 5, Prodi Astagfirullah, Kampus Institut Agama Islam Nasional Laraiba Bogor. Saya akan menjelaskan beberapa materi yang akan saya paparkan dari mata kuliah Manajemen Penerbit Pers. Oke teman-teman, penurunan iklan jadi masalah besar di industri media, terutama sejak semuanya makin digital. Banyak media cetak, TV, sampai portal berita yang tadinya mengandalkan iklan sekarang harus menghadapi kenyataan kalau pendapatan dari iklan mereka terus menurun. Penyebabnya banyak, mulai dari perubahan perilaku konsumen, persaingan dengan platform digital, sampai situasi ekonomi yang nggak stabil. Di sini kita bakal bahas lebih dalam soal tantangan ini. Contoh kasusnya yang nyata dan beberapa solusi yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini ada tantangan penurunan iklan di industri media. Industri media konvensional kayak koran, majalah, dan TV makin tergeser sama platform digital. Pengiklanan lebih suka pasang iklan Google, Facebook, dan Instagram karena mereka bisa langsung menarget audiens spesifik. Plus, data hasil iklannya bisa langsung kelihatan. Selain itu, makin banyak orang pakai ad blockers atau pemblokir iklan. Jadi iklan-iklan di internet pun kurang efektif. Ya, saya sendiri adalah pelakunya sih. Kadang kalau saya lihat, saya lagi buka situs gitu di Google ataupun YouTube, itu iklan suka saya, kalau di Google tuh iklan suka saya blok gitu lah ya. Tapi kalau di YouTube itu iklan suka saya skip aja langsung gitu. Kondisi ekonomi yang nggak pasti, misalnya di tengah krisis atau resesi, bikin perusahaan juga mikir ulang soal anggaran iklan mereka. Perusahaan cenderung ngurangin anggaran buat iklan buat amankan cash flow. Dampaknya media kehilangan pemasukan dari iklan ini. Nah, yang kedua, studi kasusnya ini The New York Times dan The Guardian, itu ada di luar negeri ya, pernah mengalami penurunan pendapatan iklan cetak dan digital yang cukup parah di awal tahun 2010-an. Akhirnya mereka memutuskan untuk beralih ke model berlangganan digital. Mereka juga fokus bikin konten berkualitas yang gak gampang ditemuin di media lain, kayak investigasi atau laporan mendalam. Dengan langkah ini, mereka berhasil menarik jutaan pelanggan digital, dan sekarang pendapatan utama NYT justru datang dari pelanggan, bukan dari iklan. Kemudian dari Guardian, yang The Guardian juga ngalami nih tantangan yang mirip. Bedanya The Guardian coba ngambil jalan yang berbeda dengan sistem donasi. Mereka membebaskan pembaca untuk ngasih kontribusi sukarela buat dukungan media mereka tanpa harus bayar langganan. Dengan cara ini The Guardian tetap gratis buat semua orang, tapi tetap punya pemasukan dari donasi pembaca. Kemudian solusi untuk mengatasi penurunan iklan, ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan di industri media untuk menghadapi masalah ini. Yang pertama, diverifikasi model pendapatan. Media bisa mencoba model berlangganan digital kayak yang dilakukan NYT. Selain itu, mereka bisa kasih opsi premium, misalnya akses ke konten eksklusif atau pengalaman baca bebas iklan bagi yang bayar. Kemudian selanjutnya, bikin konten yang kreatif. Media bisa eksperimen dengan format konten yang lebih menarik, misalnya video, podcast, atau laporan khusus yang bisa menarik audiens dan otomatis pengiklan juga tertarik. Kemudian selanjutnya, kolaborasi dengan brand. Native advertising atau brand content adalah kerjasama yang cukup sukses, di mana iklan lebih terlihat kayak konten biasa, jadi lebih natural di mata pembaca. Kemudian memanfaatkan data dan teknologi. Dengan data, media bisa lebih ngerti siapa audiens mereka dan bikin iklan lebih tepat target. Teknologi kayak AI juga bisa membantu memprediksi tren konsumen konten, jadi media bisa lebih cepat adaptasi. Kemudian selanjutnya, model donasi atau crowdfunding. Beberapa media kayak The Guardian sukses dengan model donasi ini. Jadi pembaca bisa kasih dukungan finansial tanpa harus bayar langganan, dan media tetap bisa diakses secara gratis. Dengan pendekatan-pendekatan ini, industri media bisa lebih siap menghadapi tantangan soal iklan dan tetap bisa dapat pemasukan dari berbagai sumber. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kurang.
kita masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.